Hai guys, kenalin kita dari Tim. dengan aku Firly. Aku Tracy. Aku Rian. Aku Vivi. Oke, jadi kalian udah kenal nih sama kita berempat. Nah selanjutnya kita mau ngapain nih di video kali ini Tracy? Jadi kita hari ini guys mau pergi ke satu tempat rahasia. Tuh rahasia. Penasaran kan? Nah, Penasaran? So nonton terus video kita sampai akhir ya. Cus. Hai guys, ada yang tahu nggak kita? Sudah di mana? Tadi sudah ada gambarannya. Yuk kita masuk aja ke dalam biar lebih jelas lagi. Let's go. Sekarang kita ada di Vitek Komputer Jambi cabang Jelutung. Vitek sendiri merupakan salah satu perusahaan pusat penjualan produk teknologi dan komputer yang mana telah memiliki banyak cabang. Vitek sendiri awalnya didirikan pada tahun 2006, di mana pada waktu itu hanya berdiri pada sebuah ruko kecil dalam mall JPM. Namun karena terus berusaha untuk melakukan ekspansi dan melakukan berbagai inovasi serta mengikuti perubahan, maka kini Vitek dapat berkembang dan memiliki banyak cabang, bukan hanya di kota Jambi, tapi juga memiliki cabang di luar kota Jambi. Nah, tadi kan kita sudah bersama-sama nih menyaksikan sejarah singkat dari berdirinya Vitek. Nah, nggak lengkap nih rasanya kalau kita membahas Vitek Komputer tanpa menghadirkan langsung anggota atau bagian dari Vitek Komputer dalam video kali ini. Maka dari itu kami mengundang Kak Rere sebagai salah satu narasumber kami hari ini. Mungkin lebih detail biar kita kasih Kak Rere untuk perkenalkan diri ya. Silakan Kak Rere. Halo, saya Rere, saya bagian dari staf Vitek Komputer Jambi. Oke, Kak, tadi kan kita udah mendengar nih tentang sejarah singkat dari Vitek. Wah, keren ya, dari yang awalnya kecil bisa sampai berdiri seperti sekarang ini dan punya banyak cabang. Nah, kalau bicara soal perusahaan nih Kak, kita pasti punya yang namanya visi dan misi. Nah, untuk Vitek sendiri Kak, boleh tahu nggak visi dari Vitek itu apa? Kalau visinya itu perusahaan yang terus berkembang, terus menjadi perusahaan IT mobile yang berkualitas, itu yang selalu memegang komitmen dan akuntabel. Itu visi kita. Luar biasa ya teman-teman, tuh visinya keren banget. Nah, selanjutnya kalau ada visi pasti ada yang namanya misi. Nah, misi kita untuk mewujudkan visi itu supaya bisa menjadi nyata. Kalau misi kita itu yang berintegritas, berkualitas, profesional dalam melayani gitu. Kalau untuk sales marketingnya kan terutama kalau untuk melayani gitu. Terus juga memiliki tim struktur tim yang IT berkualitas dan up to date. Oke, jadi berintegritas dan profesional dalam melayani. Teman-teman dicatat misinya untuk biar teman-teman tuh happy belanja di sini dan makin bolak-balik terus belanja ke sini jadi pelanggan tetap. Oke Kak, jadi thank you Kak udah sharing sama kita soal visi dan misi. Mungkin selanjutnya kita mau tanya-tanya nih soal aspek SDM-nya. Nah, jadi kan Kak Rere tadi sudah menjelaskan visi dan misi dari perusahaan Vitek Komputer Jambi. Nah, kan dalam sebuah perusahaan itu aspek sumber daya manusia atau SDM itu kan merupakan salah satu aspek yang penting. Nah, jadi dalam membentuk loyalitas konsumen dalam Vitek Komputer Jambi itu apa sih yang menjadi pertimbangan dari Vitek untuk merekrut karyawannya? Gitu. Kalau kita sih justru kalau untuk merekrut karyawan itu yang utama latar belakang seseorang tersebut gitu. Terus juga kalau misalkan yang lain itu yang sangat berperan penting dalam merekrut karyawan itu yang terampil dalam komunikasi. Apalagi kan soalnya kalau sales gitu harus pintar komunikasinya. Jadi kalau misalkan pintar komunikasi dia bisa meyakini konsumennya gitu. Terus juga bisa antusias dalam bekerja. Itu aja. Kita 3 aja sih poinnya. Tuh guys, jadi komunikasi itu hal yang penting dalam mempertimbangkan merekrutkan karyawan di Vitek Komputer Jambi.
Oke, berdasarkan tadi hasil wawancara kita dengan Kak Rere, maka dapat kita simpulkan dalam pengelolaan aspek SDM di Fitech Komputer itu sangat pentingnya. Kenapa tuh penting banget untuk mengelola aspek SDM? Salah satu alasannya yaitu Ya, karena suatu perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Karena dalam pengoperasian tuh kalau ada struktur organisasi itu, jadi tuh semuanya tuh terarah jelas gitu. Apa aja sih yang mau kita kerjakan? benar. Jadi job desk dari masing-masing individu itu jelas sehingga nggak ada nih namanya perubahan tanggung jawab atau yang ketidaksesuaian dalam pengimplementasiannya. Nah, selain itu ternyata dalam Fitech Komputer nih kita ketemu salah satu aspek penting yang ternyata perusahaan ini perlu untuk menerapkan hal ini supaya dalam berjalannya itu lebih baik lagi. Nah, apa tuh ya yang kedua? Tadi kita berhubungan dengan aspek penilaian karyawan alias kriteria dalam perekrutan karyawan. Apa tuh guys ya? Kalau aspek kriteria Pertama itu yang pasti attitude ya guys. kalau bagi Fitech Attitude yang nomor 1. dan yang kedua jangan lupa juga komunikasi. Karena Fitech itu kan berfokus pada penjualan produk yang dimana setiap hari dia akan bertemu nih pelanggan-pelanggan. Nah itu kan nanti harus melakukan komunikasi gitu untuk berinteraksinya gitu. Terus yang ketiga nih ada soal apa? Dan juga harus berwawasan luas. Iya, apalagi terkait produk-produk yang mereka jual supaya kalau konsumen mencari produk nih tanya-tanya kan Tanya-tanya. Jadi mereka karyawannya ngerti tuh paham. apa sih sesuai kebutuhan Bener. kah atau yang gimana Iya. gitu. Coba kita bayangkan nih, tanpa adanya struktur organisasi yang jelas bagi suatu perusahaan, maka perusahaan bakal apa nih? Ya, yang pertama tidak ada arah gitu. Ya, terus bingung dong mau ngapain gitu kan, nggak ada job desk yang jelas. Nah, terus antar individu bisa aja bertindak semena-mena. Ya, dan tidak ada acuannya. Gitu. Jadi berikut inilah penjelasan kami terkait dari aspek SDM yang kita review tadi dari si Fitech Komputer. Nah, karena udah ada namanya review, boleh nih kita kasih sedikit tips-tips nih Atau untuk saran Fitech atau gitu. saran aja untuk Fitech. Mana tuh bisa digunakan nanti. Mungkin kalau dari kita Fitech bisa menambahkan program untuk pelatihan bagi karyawannya supaya makin ahli dalam bidangnya. Iya. Jadi kan makin Makin top pro, gitu. biar makin markotop lagi. Terus Apalagi yang kan kedua ada dia dalam penjualan Iya, gitu benar. kan. Jadi kita harus ekstra lah gitu. Bener. Terus ada apa lagi tuh yang bisa kita kasih? Mungkin kayak apa Rian satu lagi? Ya, yang kedua adalah mungkin memberikan rekreasi kepada Iya. pegawainya. Biar untuk- loyalitasnya makin ya, meningkat. meningkatkan loyalitas. Ya nggak Vi? Iya, iya, benar-benar. Oke, jadi segini dulu guys review kami mengenai aspek SDM. Oke guys, tadi kan kita udah membahas tentang aspek SDM. Nah, ada salah satu aspek yang gak kalah penting dari aspek SDM, yaitu aspek Marketing. Tuh. Jadi aspek marketing ini kalau kita dengar kata marketing pasti identik sama yang namanya 4P. 4P itu apa? Yang pertama itu apa Tracy namanya? Yang pertama itu ada produk. Produk tuh. Jadi kalau boleh kita pengen tahu nih mengulik-ngulik tentang marketing, maka kita undang langsung Sales dari Fitech Komputer Jambi untuk bergabung di video kali ini. Nah, boleh kenalan dulu Kak sama teman-teman kita di kamera. Oke, perkenalkan nama saya Andrian. Saya kerja di Fitech sebagai sales marketing. Oke. Jadi nih Kak Andrian merupakan sales marketing dari Fitech Komputer. Nah, boleh kita tanya-tanya dikit nih ya kalau tentang produk dari Fitech dan sebagainya. Boleh dong. Jadi kita mulai dari produk aja kali. Oke. Produk yang ada di Fitech ini kalau boleh tahu jual apa aja nih kok? Tadi kan kita lihat banyak tuh di depan. Oke, untuk best sellernya itu pertama adalah laptop. Berseller banget untuk Laptop. produk-produk yang elektronik kita jual. Terlebih selain laptop tuh ada printer, terus tuh ada beberapa ornamen lagi gitu loh. Istilahnya kita fokusnya tapi ke toket atau PC gitu kita juga bisa. Gitu. Berarti yang benar-benar jadi best sellernya Iya, adalah laptop. laptop, yes. Teman-teman yang mau beli laptop jangan lupa ke Fitech Komputer ya. Ya kemarin. Iya, kemarin. Oke, kalau ini Tracy, kalau udah tahu produk, tahu apa lagi nih yang kedua? Yang kedua kita harus tahu harganya guys. Oke. Jadi di sini mau nanya dong harga-harga
dari di Vitek ini dari range berapa sampai ke berapa? Dari yang kecil-kecil boleh atau yang mau dari best seller juga boleh. Oh boleh. Ini kan kita ada survei pasar, yang dimana kita bisa lihat di Jambi ini harga apa sih yang worth it dan apa sih yang peminatnya gitu loh. Untuk dari harga laptop itu kisaran dari 3 juta sampai 20 juta, tergantung dengan spesifikasi dan konsumen maunya apa, seperti itu sih. Nah, kok karena aku lihat nih kan, setiap aku keliling Jambi itu aku ketemu Vitek. Setiap keliling Jambi Vitek. Gimana lagi Vitek? Iya gitu. Ini aku boleh tahu nggak sih di Jambi ini kira-kira ada berapa cabang sih gitu? Cabangnya ada 5 cabang. Di Jambi ada 5. Ada 5. Di mana aja tuh? Ada di Jerutung, ada di Pasar, ada di Jampos. Terus kalau kita udah tahu nih lokasi-lokasi Vitek. Nah, tadi kita ada di mana nih kok sekarang yang tadi kita shoot? Di mana nih? Oke. Di mana? Kalau sekarang itu di kantor pusatnya itu di Jerutung, di sebelah Karaoke Charlie gitu sih. Jadi di sini lebih kantor pusatnya. Jadi misal kalau ada problem trouble soal service atau bagaimana dan mau jadi atau ada atau printer yang mau diservis bisa langsung sini sih. Bisa langsung hubungin pokok ini. Adrian. Nomornya di bawah sini Iya. ya. Nanti ntar di Oke. bawah ya, di notes ya. Iya. Oke, kalau udah ini kok tadi kan udah tanya tentang tempat. Kita kepo nih, gimana sih cara Vitek ini mempromosikan produknya supaya konsumen tahu, oh ternyata Viteknya ada jual ini, oh ternyata Vitek ini ada promo ini. Gimana sih kok? Oke, pertama kita lihat tuh kita bisa dari banner nih, kita bisa bahasa banner atau kita biasanya tuh upload ke sosmed, ke Instagram, ke TikTok, nah seperti itu. Dan bisa brosur, itu sih berbagai produk-produk yang bakal kita ekspansi seperti itu sih. Sosmed yang paling sering dipakai untuk mempromosikan kalau boleh tahu apa kok? Biasanya lebih ke Instagram. Instagram, Iya. ya. Nanti di notes ya Nanti, Instagram. Instagram nanti kita kasih ya. Kita kasih. Namanya apa kok? Vitek apa? Vitek komputer sih, Vitek Oh. komputer Jambi sih. Nanti tadi ada. Nanti kita cantumin ya. Iya. Oke, selain itu kalau boleh tahu untuk promosi sendiri, boleh nih kita minta contohin kalau untuk promosi ini kan konsumennya gimana nih? Oke. Namanya sini Kalau konsumen dari mau beli Tapi kata laptop. Vitek itu apa ya? Iya. Apa ya? Vitek itu apa sih kok gitu? Tak contohkan. Kita dari apa nih? Kita masuk dulu. Oke. Halo, permisi gitu ya. Gimana? Halo, permisi Pak. Kita mau cari, kamu membuat tablet ya? Atau Iya, laptop? butuh laptop. Oh, untuk Dulu kuliah. lagi kuliah. Oke kepada cici-cici. Iya. Saya ini kebutuhannya mau spesifikasi gimana ya gitu loh. Untuk misalnya gini, ekstensinya jurusan apa, itu kebutuhannya itu apa, atau nanti ada butuh yang kayak aplikasi yang berat-berat atau bagaimana, bisa dijelaskan ke saya. Kebetulan kami jurusan manajemen, jadi Iya. kami nggak butuh nih yang berat-berat tangan, Iya. yang standar-standar Untuk aja. skripsi aja lah. Iya, skripsi aja. Oke, kalau boleh gitu, itu biasanya Core i3 itu sudah oke sih, Ci. Jadi kayak dia udah dibilang merah enggak, tapi dia bisa untuk daily gitu lah. Apalagi kan manajemen itu kan mungkin banyak buat laporan atau bagaimana, nah itu bisa expense untuk produk itu sih. Gitu. Oh gitu. Tuh, berarti rekomendasinya nih merek apa nih kalau Oke, boleh saya nih? rekomendasikan Iya, kami punya itu. rekomendasi. Maka Boleh. teman-teman Iya. rekomendasi Boleh, laptop boleh. guys. Langsung aja. Mungkin boleh Di sini disebut. not ya kasih ini untuk skripsi, bukan untuk edit ya. Oh iya, benar. Ini Gitu untuk sih. untuk yang Untuk bisa laporan. Yang Iya. standar-standar aja. itu bisa ada banyak merek. Pertama ada mereknya Asus, Ada ada HP, terus Lenovo, gitu sih, ada banyak itu. Atau kalau untuk produk dalam negeri, Ah, apalagi bagus sekarang juga. sekarang kan Pak Jokowi tuh gembar-gembar untuk ayo kita pakai produk dalam negeri. Nah kita juga Lokal. ada nih produk dalam negeri yang namanya brand Axio, yang dimana Axio tersebut baru tahu. iya kan baru tahu kan education. Apa nih kok apa nih Axio Axio. Axio itu adalah suatu brand yang dimiliki oleh Indonesia. Dia sudah IPO juga. Kalau main saham mesti tahu dong IPO. Nah, dia brandnya brand Indonesia. Kita berkolaborasi sama Axio, yaitu MD daerahnya di Jambi. Jadi ketika kita distributor resminya di Jambi dan ada servisnya khusus untuk Axio, seperti itu sih. Gitu. Wah, Keren. Kalau kita beli aksi lagi. Di Vitek Iya, komputer. tunggu produk
Terus kayak tentang kita baru tahu loh tentang Asia itu kalau itu produk lokal. Keren. Dan Fintech salah satu distributor ya ibaratnya. Iya, distributor resmi. Terus Jambi. guys, Jadi jangan khawatir. ya guys. Oke, selanjutnya mungkin kita pengen kepo juga nih soal perihal kan udah tentang marketing ya. Iya. Misalnya ada satu aspek yang juga penting nih dalam suatu perusahaan gitu, yaitu aspek operasional. Karena kita kepo, nanti temen kita nih yang bakal kepoin Koko lagi. Karena kita udah kebanyakan Sudah kepo. kebanyakan ya. Ya. Takutnya Koko bosan Iya. ya. Jadi nanti kita Oke. bakal Koko bakal ditanya-tanya sama teman kita yaitu Vivi. Oke, tadi kita udah bersama-sama nih mendengar wawancara kita terkait aspek marketing. Nah, kita pengen analisis nih aspek marketing dari Fintech Komputer. Pertama kita mulai dari 4P. Yang pasti ya kalau produk penjualan barang itu kita fokusnya di 4P. Yang pertama ada apa nih guys? Tuh produk itu kalau dari Fintech sendiri menurut kita udah lengkap banget. Karena di situ lengkap banget produk-produk yang berkaitan dengan produk teknologi dan komputer. Ya. Seperti contohnya kayak apa sih tadi guys ada disebut? Laptop. Iya. Printer, Terus ada kayak keyboard dan printer lain kayak apa? kabel-kabel, fake bener. disk, Pokoknya aksesorisnya juga lengkap. Jadi udah oke. Terus yang kedua nih, ada apa nih guys? Price. Benar. Jadi ada price. Untuk harganya sendiri Fintech ini keren ya, dia bikinnya dari dia gitu. tembaknya dari segala usia kalangan tuh bisa pakai aja produknya tuh nggak yang pricey banget, nggak yang murah banget, jadi kayak standar, ada yang sesuai dengan kebutuhan. Benar. Terus yang ketiga ada apa nih guys? Place. Untuk tempat sendiri Fintech udah nggak bisa bohong ya, dari teman-teman lihat video awal tadi pasti udah cozy deh tempatnya tuh yang kayak oke, nyaman, terus yang kayak dingin juga ya, benar-benar ya memperhatikan lah kenyamanan konsumen, ya nggak Vi? Tadi kan kayak Vivi tuh lihat waktu Vivi di sana nyaman gitu kan, waktu kami wawancara pun kami nyaman banget guys. Semua terfasilitas Iya lah gitu guys. Terus selain place itu ngomong-ngomong ya, Fintech ini dia juga punya banyak cabang ya. Cabangnya banyak guys. Ada, jadi kayak kalau kalian merasa kejauhan kan bisa cari cabang terdekat guys. Di Jambi ini kebetulan ada beberapa cabang. banyak. Ya kalau kepo kalian searching aja di Instagram atau di Google ya. Terus kayak kita juga ada yang terakhir, ada apa nih guys? Promosi. Tadi kan lihat sendiri kan contoh promosi dari mereka. Keren loh. Keren kan? Kayak jadi pengen beli nggak sih Vi? Iya. Apalagi kan lihat harga-harganya juga oke. Iya. Sesuai Bisa kebutuhan menyesuaikan kita lah gitu. kantung kita ya guys. Benar. Nah itu segmentasi dari Fintech sendiri itu kita bisa lihat dari hasil wawancara kita. Berarti tergambar nih segmentasi dari mereka itu adalah semua orang, semua masyarakat dari berbagai kalangan usia. Intinya adalah yang membutuhkan produknya. teknologi dan komputer. Terus targeting dari mereka siapa? Nah, kebanyakan dari hasil wawancara tadi, maka kami dapat simpulkan nih kalau target mereka itu adalah individu-individu tertentu yang membutuhkan. Kayak butuh laptop gini ada. Ya, jadi mereka lebih ke mereka menyediakan banyak jenis, tapi tergantung lagi dari kebutuhan individu. Contoh, not ya, ini untuk produk teknologi dan komputer. Seperti kayak misalkan apa nih? Contoh misalkan contohnya sebagai tuh kayak untuk editing mereka menyediakan ada laptop yang memang spesifikasinya untuk editing. Terus kayak spesifikasi tinggi. Terus untuk yang laporan-laporan ringan Iya. juga ada gitu. Lengkap deh. kayak kalau Vivi nyarinya produk apa nih misalkan dalam teknologi kayak untuk bikin tugas. Ya lebih ke buat yang cari yang RAM-nya besar kali ya. Nah, ini kalau Vivi RAM besar mereka juga tersedia. Gitu. Jadi untuk dari segi produk, price, place itu udah oke banget. Terus yang terakhir tadi promosi pun mereka promosi lewat media sosial. Mereka udah main media sosial ya. Udah peka akan kemajuan teknologi. Jadi udah oke banget lah. Terus positioningnya apa nih? Positioning mereka adalah pusat penjualan produk teknologi dan komputer yang paling murah. Tuh. Murah. Kita serempak gitu ya kayak murah. 1, Tuh, 2, 3. Murah. Iya gitu guys. Jadi tuh kalian kalau yang pengen yang biasa ya orang suka yang murah-murah. Iya.
Boleh. Promo juga ada guys, Promo, banyak. kan lihat di video kita Uh-uh. yang di awal itu guys, coret guys, pokoknya semua Kalian coret. datang aja konsultasi. Iya, sama Koko yang tadi guys. Iya, cari aja pokoknya Ko Adrian. Iya. Nomornya kita cantumin di Di bawah. sini, guys, ya, nomornya. Nih ya, oke. Sudah dari itu, nah kita udah selesai nih analisis dari segi marketing mereka, udah menurut kita udah oke. Nah selanjutnya kita mau kasih sedikit tips dan saran di untuk aspek marketing. Itu kayak apa? Yang pertama mungkin dari segi media sosial mereka udah oke nih, udah pakai Instagram. Dan mereka tadi juga ada nyebut ada pakai TikTok, cuman nggak begitu aktif seperti Instagram. Nah mungkin tips dari kami boleh coba nih diaktifin TikToknya, dicoba buat konten yang benar-benar menarik dan terkait, sehingga mungkin mana tahu cocok dan masnya bisa berkembang di sana. Karena kebetulan ya dari TikTok sendiri ini lagi naik-naiknya. Lagi di masa puncaknya gitu Tuh, dibandingkan di masa- dengan media sosial lainnya gitu. Ya lagi hype-hype-nya. Hype-nya lah. Ya banyak juga orang yang tiba-tiba bermunculan dari TikTok jadi content creator, terus jadi bisnis juga banyak yang sukses dari TikTok. Jadi mungkin boleh dicoba Boleh dicoba. diaktifin TikToknya dan dikembangin lagi gitu. Terus saran kedua apa nih guys? Mungkin kalau Vitek kan masih tersebar di Sumatera nih. Nah, mungkin saran dari kami bisa nih untuk coba ke luar Sumatera atau Jawa Iya, yang kemana padat tuh? penduduk gitu kan. Kira-kira kemana sih kalau luar Jawa Iya. tuh yang terlintas di otak gitu? Kayak seperti di Jakarta Iya. Jakarta. atau di Lebih- Bandung atau di Iya, mana ekspansi gitu. keluar Pulau Jawa. Kan Iya. kebetulan Vitek ini beberapa cabangnya ada di Pulau Sumatera. Sumatera. Kayak Lampung, terus Palembang. Itu kan mereka juga sudah terkenal. Iya, boleh nih coba kalau memang berkemungkinan boleh dicoba untuk ekspansi ke Ada luar kesempatan pulau. juga Iya. kenapa tidak Iya, gitu benar kan guys? Benar-benar. Iya. Oke, jadi sekian analisis kami dan tips-tips kami di bidang marketing. Semoga bermanfaat ya buat Vitek ya. Vitek. Oke Bang, kita mau masuk ke aspek operasional. Aku mau nanya bagaimana Vitek memastikan ketersediaan dari produk yang diinginkan oleh konsumen. Oke, untuk itu kan pertama kita lihat aspeknya untuk di Jambi itu pasarnya bagaimana nih. Contoh kita bisa lihat dari UMR Jambi berapa. Nah, sama kebutuhan Jambi itu yang beli siapa? Kebanyakan sih yang beli itu kayak mahasiswa atau orang sekolah. Nah, jadi range harganya kita sesuaikan dengan pasar yang ada. Seperti itu sih. Oh, terus kalau misalnya konsumen ingin suatu produk tapi produknya itu nggak ada, Nah, itu kita bisa cari barangnya atau kita inden. Nah, jadi kita tanya dulu maunya spesifikasinya bagaimana, mereknya apa. Setelah itu kita bisa indenkan seperti itu sih. Biasanya indennya tuh 4 sampai 5 hari sih. Udah sampai seperti itu sih. oke kalau berarti itu berarti kita harus nunggu barangnya dulu ada baru bisa dikabarin ke konsumen. Iya, benar sekali. Seperti Oke, itu. oke kalau kita Oke, ini yang terakhir adalah aspek operasional. Di mana aspek ini berkaitan dengan perputaran dari ketersediaan produk yang mereka jual. Nah, dapat berdasarkan hasil wawancara tadi dapat kita simpulkan nih atau kita analisis bahwa Vitek Komputer itu melakukan beberapa hal nih dalam aspek operasional. Pertama, mereka melakukan stok untuk memastikan Produk mereka. ketersediaan dari produk mereka. Karena kan mereka jualnya banyak ya guys ya. Jadi benar mereka melakukan beberapa stok untuk produk tertentu. Terus kedua, itu ada apa lagi nih yang mereka lakukan di aspek operasional? Riset pasar. Tuh, riset pasar. Apa tuh riset pasar Yan? Riset pasar itu berarti Vitek menganalisis gitulah pasar Pasar, yang iya. ada di daerah tersebut gitu. Apa sih yang dibutuhkan konsumen gitu. Benar. Karena kan mereka produknya banyak ya. Kalau mau readyin semua jenis tuh terlalu banyak gitu. Jadi benar-benar mereka harus memastikan mereka tuh stok yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terus yang ketiga ada apa lagi nih? Mereka memantau apa ya? memantau perubahan selera konsumen. Oh, buat apa tuh mantau perubahan selera konsumen? Nah, karena kan setiap konsumen tuh punya selera yang beda-beda gitu. Bisa saja mereka selera yang lagi zaman itu kan touchscreen atau yang Iya. bisa flip gitu. Itu kan lagi tren juga. Terus kayak mereka bisa berubah-berubah ya. Kenapa tuh berubah-berubah Rian? Selera konsumen. Ya karena
manusia itu selalu mengikuti tren yang terjadi di masyarakat Tuh, gitu. gitu guys. Jadi VTech ini keren ya, untuk aspek operasionalnya banyak pertimbangan banget dalam pengolahannya. Nah, berikut karena kita udah analisis nih, kita pengen kasih tips sedikit biar ya aspek operasionalnya tuh makin oke lagi gitu. Itu yang pertama ada apa? Perhitungan detail safety stock. Apa sih safety stock itu? Nah, jadi safety stock itu adalah jumlah stok aman sebelum terjadinya kekosongan untuk menghindari apa Firly? Untuk menghindari inden guys. Jadi kayak biar ketika konsumen mau nih produk itu langsung tersedia, kita kan sebagai konsumen lebih happy ya kalau produk itu langsung ready, langsung bisa dibeli, karena nggak semua konsumen itu suka yang namanya nunggu gitu. Mungkin itu beberapa, itu saran dari kami. Terus ada saran lainnya terkait operasional dari VTech? Enggak sih, karena sudah oke. Udah oke ya, mereka Sudah udah oke. oke banget. Oke, jadi itu aja saran dari kami terkait operasional, yaitu apa tadi Vi? Safety stock, benar. Sekian sih pembahasan kami mengenai aspek operasional. Oke guys, jadi sudah selesai analisis kita dari aspek apa aja nih guys? SDM, Marketing, operasional. Jadi udah 3 aspek kita analisis dari awal sampai akhir yang udah kalian tonton tadi, dan bisa kita simpulkan tuh banyak banget kesimpulannya tadi. Udah di tiap segmen kita kasih ya, untuk teman-teman tips-tipsnya juga udah kita kasih. Ya kayak di SDM apa lain pentingnya apa aja tuh SDM? struktur organisasi Sama? dan perekrutan karyawannya jangan lupa itu. Tuh, terus kalau kayak aspek marketing kita ada apa nih? 4P. Tuh, perhatiin 4P sama STP. Ya. Terus kalau di aspek operasional ada Safety stock. benar. Itu kalian kalau mau bikin bisnis boleh tuh kalian perhatiin beberapa. Ini merupakan dasar ya untuk membangun sebuah bisnis. Nah, maka dari itu berdasarkan hasil analisis kami secara keseluruhan, maka kami menyatakan bahwa VTech Komputer itu layak sebagai sebuah bisnis dari berbagai aspek yang kami nilai. Mereka itu udah keren banget dalam pengembangan setiap aspeknya dan penuh perhitungan banget dari hasil wawancara kita ya. Bisa dibilang, dan waktu kita datang ke situ pun kita bisa merasakan bahwa ya mereka dari segi Welcome gitu. pelayanan semuanya benar-benar ya mencerminkan sebuah perusahaan yang sudah cukup besar gitu. Approve. Oke guys, jangan lupa belanja di sana guys. Banyak banget produknya. Ya enggak guys? Iya. Iya, oke. Demikianlah. Dan kami mengucapkan thank you udah nonton. Jangan lupa Like. like, Komen. Subscribe. bye.